Ya, ini sambung bismillah aja langsung ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sambungan cerita kisah Nabi Adam. Yang berikut adalah Allah menyuruh Adam untuk berdiam di surga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata. Hai Adam, berdiamlah engkau. Jadi kata-kata uskun sudah ada di situ, kata-kata engkau yang tersimpan, yakni damir mustatir wujuban anta. Berdiamlah engkau. Nah, udah ada engkaunya di uskun. Tapi ditambah lagi dengan kalimat anta wa zaujuka. Berdiamlah engkau, ya engkau sama istrimu. Jadi itu penguat namanya taukid. Engkau beserta istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makan minumlah apa yang ada di dalam surga itu menurut apa yang kamu senangi dan sukai. Cuman ingat pesan Allah, wala taqraba hadhihi syajarata. Ini pesan Allah nih betul-betul. Dan janganlah, tapi ingat, dan jangan kamu berdua dekati pohon khuldi ini. Itulah maka dikatakan pohon syajarah itu pohon khuldi. Akibatnya fatakuna, maka nanti engkau menjadi orang yang menganiaya diri. Dan termasuklah kamu berdua itu daripada orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 35. Gitu kan ya. Dan pesan Allah kepada Adam, dan ingat-ingatlah engkau akan iblis itu, wahai Adam. Jadikan iblis itu sebagai seteru atau musuhmu. Lihatlah hai Adam, segala pintu surga itu amat teguh dan amat kuat. Nengok kayak gini, Adam pun berkata dalam hati. Kata hati Adam, wah, terpeliharalah aku dari bencana iblis. Pikir Adam, aku nanti menjadi musuhnya. Apalah salahku, kata Adam. Lagi pula ia jauh daripadaku dan tinggal di dunia, dan aku di dalam surga. Inilah perkataan hati Adam. Dan pesan Tuhanku kepadaku bahwa pohon kayu itu jangan engkau hampiri, jangan engkau dekati. Maka apabila aku terpelihara dari menghampiri pohon itu, niscaya lepaslah aku dari bencana iblis itu. Kata Adam sendirian. Maka dengan ini Adam pun ingat dan berjaga-jaga akan dirinya. Tetapi iblis senantiasa mencari jalan hendak memperdayakan Adam. Karena cita-cita iblis itu adalah supaya Adam itu nanti jadi binasa. Sama-sama masuk neraka. Maka iblis pun berjalanlah pada 7 lapis bumi
dan terus kepada 7 lapis langit. Enggak tanggung-tanggung ini perjalanan. Sangat cepat, hanya beberapa detik. Hingga sampailah ia di depan pintu surga itu. Dan dia pun duduk dalam keadaan berduka. Karena tidak dapat menemui Adam. Karena cita-citanya hendak menaskan Adam dengan membuat tipu dayanya tak tercapai. Waktu itu sedih dia. Nah, sedih. Nah, dalam kesedihan-kesedihan yang seperti ini, dengan takdir Allah, datanglah seekor burung merak di dalam surga. Maka burung merak tadi pun mengintai dari celah-celah kisi-kisi surga itu. Maka dilihatnya ada seorang tua duduk di luar pintu surga itu. Tengok sama merak tadi. Serta dengan tangisnya orang tua tadi. Waduh, akal iblisnya sangat banyak. Maka bertanyalah merak itu. Siapa engkau ini, hai orang tua? Maka sahut iblis. Apa katanya? Aku sangat ingin bertemu dengan dikau. Nah, tapi macam mana? Sebenarnya aku ini seorang malaikat. Dari antara malaikat-malaikat yang banyak itu, kata iblis. Dan aku sangat ingin bertemu dengan dikau, hai burung merak, kata iblis. Maka kata merak itu, mengapa engkau duduk di sini? Heran merak. Setelah aku bertemu dengan dikau, aku ingin bertemu dengan Adam. Kata merak, apa upayamu bertemu dengan Adam? Dengan perantaraanku. Nah, apa pula dengan aku pula? Maka kata iblis, mari dekat sini. Marilah engkau berdiri di depan pintu ini. Supaya aku ajari engkau suatu doa. Wah, kata iblis tadi. Dan adalah doa yang hendak aku ajari itu ada 3 janjinya. Khasiat yang pertama, dianugerahkan Allah Ta'ala kepada siapa yang mengamalkan dia, mengamal doa itu. Pertama, mudah selama-lamanya. Yang kedua, tiada mati selama-lamanya, kata iblis tadi. Yang ketiga, tiada dia keluar dari dalam surga ini selama-lamanya. Pandai iblis dia, merayu merak. Maka kata merak, tidak dapatlah aku membuka pintu surga ini. Karena ia dikuncikan oleh malaikat selama Adam berada di dalam surga. Maka kata iblis, bicarakan juga lah olehmu supaya pintu surga ini terbuka. Kemudian merak pun pergi berusaha memberitahu kepada siapa yang dijumpainya. Kemudian dia bertemu ular. Waduh. Yang sedang berjalan menjenguk-jenguk di pagar surga. Maka kata merak kepada ular, hai ular, lihatlah olehmu, itu ada orang asing tuh, aku nggak kenal. Tiba-tiba iblis pun menangis terseduh-seduh di luar pintu surga itu.
Maka ular pun menjenguk keluar pintu surga. Tatkala dilihat oleh iblis akan ular itu, maka kata iblis, "Hai ular, maukah engkau pelajari doa dariku supaya engkau terlepas dari bahaya kejahatan? Tapi aku minta janji kepadamu, yaitu masukkanlah aku dulu ke dalam surga ini." Maka kata ular, "Tiadalah aku dapat membukakan pintu surga ini selama-lamanya. Adam ada di dalam surga ini. Dan pintunya pun dikunci oleh malaikat. Dan anak kunci itu ada pada malaikat." Kata iblis, "Aku tidak dapat menjejakkan kakiku melainkan hanya di pintu surga ini aja." Kata iblis, "Aku tidak dapat menjejakkan kakiku melainkan di pintu surga, tapi bukakanlah mulutmu, supaya aku bisa masuk ke dalam mulutmu." Hati ular berkata, "Tidak akan dapat dia masuk ke dalam mulutku." Pikir ular, tak tahu iblis itu bisa mengecil, bisa ya menghalus. Maka ular itu pun mengangangkanlah mulutnya. Lalu iblis itu pun melompat ke dalam mulut ular itu. Jadi berlakulah apa yang dikehendaki iblis terhadap ular. Maka ular itu menghela kepalanya masuk ke dalam surga. Maka kata iblis, "Hai ular, bawa aku ke pohon kayu khuldi itu. Setelah sampai nanti keluarkanlah aku dari mulutmu." Lalu duduklah iblis. Setelah keluar dari mulut ular, duduklah iblis di bawah pohon kayu itu, serta menangis dengan terlalu sangat tangisan, seperti lakunya seorang yang sangat sedih dan berduka citanya. Maka terkejutlah segala anak bidadari di dalam surga itu, karena di dalam surga tidak pernah ada seorang pun yang menangis, dan tidak pernah ada orang yang berduka selama-lamanya. Maka dengan sebab mendengar suara tangisan yang sangat menyedihkan ini, maka berdatanganlah sekalian anak bidadari itu mendekati sisi iblis. Tatkala Siti Hawa melihat anak-anak bidadari itu beramai-ramai pergi ke pohon kayu itu, maka Siti Hawa pun pergi melihat, serta ia bertanya kepada bidadari yang banyak itu. Katanya, "Apa juga kamu berhimpun di sini?" Sahut bidadari, "Ini pada ular itu ada seorang di dalam mulutnya. Siapakah dia? Tiada seorang pun dari kami yang mengetahuinya." Maka iblis pun berpaling melihat kepada Siti Hawa. Maka Siti Hawa pun bertanya, "Hai orang tua, siapa engkau dan dari mana datangmu dan apa engkau tangiskan itu?" Maka kata iblis, "Hai orang muda, bahwa aku ini adalah dari golongan malaikat. Dan yang aku tangiskan itu cuman engkau lah. Karena engkau akan dikeluarkan oleh Allah nanti dari dalam surga ini. Itu maka aku tangiskan. Jika engkau hendak kekal di dalam surga ini aja makanlah olehmu buah kayu ini. Niscaya tiadalah engkau keluar lagi
dari dalam surga ini selama-lamanya. Nah, jadi perlu diketahui juga kata-kata khuldi itu artinya kekal. Kalau dimakan berarti kekal. Sementara Siti Hawa lupa pada nilai kehambaan. Tidak ada satupun yang bisa kekal, melainkan yang kekal itu Allah. Kalaupun ada nanti ciptaannya yang kekal, itu dikekalkan, bukan menjadi kekal. Nah, jadi maka karena itu, karena ingin dia Siti Hawa nggak mau keluar lagi supaya tinggal di dalam surga selama-lamanya kekal. Nah, kemudian dia mau mengikut perkataan iblis. Nah, aku tuh menunjukkan tempat pohon kayu ini. Makanlah olehmu buahnya. Sungguh, jika engkau makan, niscaya kekallah engkau di dalam surga ini. Ya adalah engkau keluar lagi dari dalamnya. Berkata Siti Hawa, aku dilarang Allah dari memakan buah kayu ini. Bagaimana pula engkau dapat menyuruhku memakannya? Berkata iblis, ketahuilah olehmu bahwa itulah hikmah Allah hendak mengeluarkan engkau ke dunia. Kata iblis, nanti engkau dituakan Allah kalau udah kau keluar dari dunia, dan jadi tidak cantik lagi rupa wajahmu. Jika engkau makan buah kayu itu, tiadalah engkau merasai keburukan lagi. Serta iblis pun bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, dan dengan beberapa sumpah yang besar-besar lagi. Maka takdir Allah pun berlaku. Berkatalah di dalam hati Siti Hawa bahwa orang tua ini bersumpah dia dengan nama Allah Ta'ala yang maha besar, berarti itu menunjukkan jalan kebajikan, kata Siti Hawa. Nah, inilah yang diriwayatkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Thaha ayat 120. Nah, apa kata Allah? Ya Adamu, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini Allah menghikayatkan perkataan iblis. Berkata iblis, adakah engkau mau aku tunjuki engkau kepada pohon khuldi, yakni pohon kekal, dan kerajaan yang tidak akan habis binasa? Nah, ini tengok di surat Thaha ayat 120. Seperti inilah perkataan yang menggoyangkan hati Adam, agar Adam dan Hawa terus bisa nanti terusir dari surga, sehingga Siti Hawa benar-benar terkecoh oleh tipu daya iblis, dan adapun jadi terikut pula. Berkata iblis kepada Siti Hawa, ketahuilah hai yang baik rupa, yang cantik rupa, bahwa sumpahku ini sebenar-benarnya lah yang aku sebutkan itu. Dan percayalah engkau akan perkataanku ini, sehingga dengan bujukan tipu daya iblis ini, Siti Hawa pun mengulurkan tangannya memetik buah khuldi itu, dan diambilnya lah 3 buah khuldi. Nah, ini dia ya, 3 buah khuldi. 3 buah khuldi. Satu dimakannya di situ, tinggallah 2 buah lagi.
dan dibawanya pulang, dibawanya kepada Adam. Tujuan satu untuknya, satu untuk suaminya. Maka bertanya Adam, buah apa ini? Adalah ini buah kayu yang dilarang oleh Allah itu, kata Adam. Berkata Siti Hawa, Tuhan hamba, makanlah, hamba sudah makan satu. Kata Adam, apa rasa buah kayu ini? Sahut Siti Hawa, wah terlalu baik cita rasanya. Maka kata Adam, tidak. Aku tidak mau memakannya karena aku telah berjanji setia kepada Tuhanku. Tak boleh aku memakannya karena aku kalau sudah memakan itu, memakan yang dilarangnya, maka adalah aku mau melanggar titah Tuanku, berarti aku durhaka kepada Tuhan. Itu kata Adam. Setelah Adam pergi, datanglah iblis menemui Siti Hawa dan bertanya, sudah engkau beri kepada Adam buah kayu itu? Jawab Siti Hawa, dia tidak mau memakannya. Kemudian iblis berkata, ambillah olehmu buah anggur. Kemudian peras, ambil airnya. Dan buatlah khamar. Dan berikan dia minum kepada Adam khamar itu. Kemudian Siti Hawa memberikan khamar itu kepada Adam setelah dipekasamnya selama 2-3 hari. Dia pun meminumnya. Maka lupalah Adam akan janjinya kepada Tuhannya karena tertutup hatinya dengan sebab minuman khamar itu. Lalu diambilnya lah buah khuldi itu dari tangan Siti Hawa, lalu dimakannya. Dan Siti Hawa telah memakan buah khuldi yang satu lagi, jadi 2. Baru sampai buah khuldi yang dimakan Adam itu di kerongkongan, maka mahkota yang di kepala Adam itu pun terjatuh lalu terbang. Dan segala perhiasan Adam dan perhiasan Hawa pun tanggal lepas dari tubuh mereka. Dari tubuh keduanya lenyap, tiada berketahuan kemana hilang. Dan tempat kedudukan Adam yang berwarna keemasan itu, bertahta manikam itu, terbang lenyap. Tinggallah Adam dan Siti Hawa pun berkata, berjalan sambil dalam keadaan bertelanjang tanpa ada pakaian apapun. Dalam keadaan sebagai pembalut badannya, maka tubuh Adam menjadi berkudir. Ya, berkudir-kudis. Padahal sebelumnya telah diperingatkan oleh Allah peristiwa ini supaya jangan terjadi pada Adam dan Siti Hawa. Nanti ada satu pohon yang kasihan kepada Siti Hawa ya. Di dalam Toha 117 disebutkan, inna haza aduwwul laka wali zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra. Toha 118. Jadi ada 2 ayat, 117 dan 118. Lalu kami berfirman, hai Adam, inilah musuhmu iblis dan musuh istrimu. Sebab itu sekali-kali jangan dia mengeluarkan kamu berdua dari dalam surga. Nanti engkau celaka.
Sesungguhnya engkau tidak lapar di dalam surga dan tidak pula bertelanjang. Nah, ini surat Toha 18. Ayat yang lain Allah menjelaskan di dalam Toha 115 di atas duluan. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasya walam najid lahu azma. Sesungguhnya telah kami janjikan kepada Adam sebelumnya, lalu dia lupa Adam. Apa lupa? Dan tidak kami peroleh baginya cita-cita yang tetap. Toha 15. Setelah ini Adam tidak lagi dapat melihat pohon khuldi yang akarnya daripada zamrud dan segala cabangnya dari emas 10 karat, 10 karat mutu, dan daunnya dari sundus dan istibrak. Hilang pohon tuh, nggak nampak lagi. Penyebab Adam mendapat hukuman seperti ini karena Adam meminum khamar itu adalah dalam keadaan akalnya yang tidak sadar karena mabuk yang dipengaruhi oleh khamar itu. Dan karena apa Adam mau minum khamar? Jawabannya, sebab Adam mau minum khamar itu karena dibujuk oleh dan disuruh oleh Siti Hawa. Dan karena apa Siti Hawa menyuruh Adam untuk meminumnya? Jawabnya, karena dikelabui dan ditipu daya oleh iblis dengan mengatakan bahwa kalau Siti Hawa dan Adam memakan buah khuldi itu, niscaya mereka tidak lagi dikeluarkan Allah dari dalam surga dan terus tinggal di surga untuk selama-lamanya. Inilah sumber kebinasan itu adalah datangnya dari iblis. Nah, mula-mula Adam nggak mau minum. Nggak minum dia. Ini nggak boleh minum. Udah, nggak apa-apa. Nanti kalau dia udah berubah mulai begini, kau kasih. Ibarat kita nih sekarang nih, bang ini minum. Apa nih? Gimana? Enak? Enak juga. Tambah lagi ya, minum. Tambah lagi ya, minum. Mulailah pusing. Dalam keadaan separuh tidak sadar itulah dikasih buah khuldi lalu dimakan oleh Adam. Jadi dia ditipu daya, bukan sengaja untuk berdurhaka kepada Allah. Setelah Adam ditutup pandangannya dari melihat pohon kayu khuldi itu, Adam bermohon kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada hambamu ini, agar aku dapat kembali melihat pohon kayu khuldi yang sangat indah itu. Untuk melihat-lihat saja dengan tidak akan aku hampiri lagi." Tapi ketentuan takdir Tuhannya tetap berlaku pada Adam dan Hawa, menerima hukumannya dengan jadilah keduanya bertelanjang dengan tidak ada di badan pakaian sedikit pun. Firman Allah Ta'ala menceritakan di dalam surat Al-A'raf ini nampaknya ayat 22. Fadallahuma bi ghurur walamma zaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin.
Maka iblis menunjukkan kepada keduanya ini dalam cerita ayat tadi, yakni Hawa, Adam dan Hawa, dengan segala jalan tipu dayanya. Maka tatkala keduanya telah merasai nikmatnya buah pohon kuldi itu, terbukalah, nampaklah dari keduanya kemaluannya, sehingga keduanya ingin untuk menutupi dengan daun pohon surga. Kemudian Tuhan menyuruh keduanya, bukankah telah kularang kamu mengampiri pohon itu? Dan kukatakan kepada kamu, sesungguhnya setan itu bagi kamu berdua adalah musuh yang sangat nyata. Al-A'raf ayat 22. Setelah Adam melihat dirinya bertelanjang tanpa ada pakaian apapun, bersegeralah ia mencari daun kayu untuk menutup auratnya dan aurat istrinya. Sampailah dia pada sepohon kayu yang bernama Al-Jabru. Jadi nama kayu tadi ya. Maka kayu itu pun meninggikan dirinya agar tidak dapat dicapai oleh Adam daunnya. Maka pergilah Adam kepada pohon kayu yang bernama Aud. Maka kata Adam, aku pintalah akan daunmu, hai pohon kayu Aud. Maka pohon kayu Aud pun merendahkan dirinya. Maka dengan cepat Adam menyambarkan tangannya, mengambil daunnya, dan lalu ditutupkannya pada kemaluannya. Maka datang suara di udara. Demikianlah bunyinya, hai pohonku, kata Allah, yakni pohon Aud, bahwa pertolonganmu itu adalah sia-sia. Karena yang kau tolong itu adalah orang yang melanggar perkataanku. Engkau hai pohon, kubuangkan engkau nanti ke dalam neraka. Maka pohon kayu Aud itu pun meninggikan dirinya. Maka Adam dan Hawa pun berlari-lari di dalam surga seperti kelakuan seorang gila. Maka datanglah suara, hai Adam. Wah, ini lagi. Maka tiada disaut oleh Adam. Dan 2 kali datang suara, tiada jua Adam menyahut. Sehingga panggilan suara ketiga kalinya pun tiada disaut oleh Adam. Maka datanglah Jibril kepada Adam, dan Jibril berkata, Inna rabbakum yukhatibukum. Sesungguhnya Tuhanmu berkata kepadamu dengan memanggilmu. Kenapa tidak kau sahut? Inilah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafika yahsifani alaihima min warakil jannati wa asa adamu rabbahu fagawa. Di dalam surat Taha 121 ya. Lalu keduanya memakan buah dari pohon kayu khuldi itu, maka nampaklah, terlihatlah lagi kedua kemaluannya. Lalu keduanya menutupinya dengan daun kayu surga, dan Adam mendurhakai tuannya, lalu dia pun sesat. Taha 121. Setelah Adam dipanggil tuannya, tapi Adam tidak lagi menyautnya. Kemudian Allah memanggil Adam, hai Adam, larilah engkau daripadaku. Saudara Adam, aku malu sekali hai Tuanku. Firman Allah, bukankah engkau sudah kularang engkau memakan buah kayu ini? Dan tidakkah engkau aku ajari bahwa iblis itu adalah setru atau musuhmu, yang ia terus mengintaimu?
Maka Adam berseru-seru kepada Tuannya, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami, dan jika tidak engkau ampuni kami dan tidak engkau sayangi kami, niscaya jadilah kami dari golongan orang yang merugi. Al-A'raf 23. Di dalam riwayat lain disebutkan, tatkala keduanya telah hilang pakaian di badan, kemudian Siti Hawa mengambil sebuah pohon kayu tadi yang merendahkan dirinya karena kasihan melihat Siti Hawa, maka diambil oleh Siti Hawa dengan sangat cepat. Terambillah dengan daun yang muda, ditutupkan di kemaluannya. Getah daripada daun kayu itu meleleh ke dalam kemaluan, itulah penyebabkan menjadi haid. Semua itu ada hikmah. Lalu Allah memerintahkan Jibril, hai Jibril, keluarkanlah Adam, itu pertama, dan Hawa, kedua, merak, tiga, ular, empat, iblis itu dari dalam surga ini. Buangkan mereka ke dunia. Maka dikeluarkanlah mereka semua. Maka tatkala akan dikeluarkan itu, maka berdirilah Adam berseru-seru dengan tangisnya, oleh karena akan terpisah dengan surga yang sangat nikmat itu, serta dia mengambil sebilah kayu surga untuk menjadi tongkatnya, dan kayu itulah akan menjadi 1000 mukjizat. Diambilnya satu tongkat. Kembali mengingat ke belakang, tatkala pohon kayu Aud merendahkan dirinya, lalu disambar dengan cepat oleh Adam akan daunnya itu, dan diberikannya kepada Siti Hawa untuk penutup kemaluannya. Tapi yang terambil daun itu adalah daun yang muda masih bergetah. Getahnya inilah yang mengalir ke dalam kemaluan Siti Hawa, dan sebab itulah adanya haid pada wanita. Setelah adanya pengusiran dari Allah itu, maka berjalanlah mereka, Adam di depan, Hawa di belakang Adam, merak di belakang Hawa, ular dan iblis di belakang merak. Adam dibuang ke Sarandip. Sarandip ini Selandia apa namanya? Ceylon. Dan Hawa dibuang ke Jeddah. Merak ke Hindustan. Ular ke negeri Safhan, dan iblis ke Matran itu bisa. Ini belum didapati dengan jelas di mana negeri. Setelah mereka dikeluarkan dari surga ke dunia, dan tempatnya pun berbeda-beda, sehingga ada menangis dengan tangisan yang sangat sedih dan duka karena terpisahnya dengan Siti Hawa itu. Dan lama perpisahan ini selama 200 tahun dalam satu riwayat, dan ada yang mengatakan 300 tahun dalam riwayat yang lain. Adam di Sarandip, negeri Ceylon atau Ceylon, dekat India, dan Siti Hawa di Jeddah, yakni negeri Hijaz, yakni Arab Saudi. Tangisan Nabi Adam yang lama beratus-ratus tahun itu, bekas tetesan air matanya itu, maka tumbuhlah
pohon kurma dan delima, karamful. Ini ada dua artinya. Pertama bunga Turki dan yang kedua bunga cengkeh, yakni pohon cengkeh. Ini dari air mata Adam. Dan bagi Siti Hawa di dalam tangisannya yang cukup lama itu, maka air matanya itu jadilah celak dan tumbuhlah pohon hinai. Dan air matanya yang mengalir ke laut karena dia duduk di pinggir laut, dan jadilah ia mutiara yang menjadi perhiasan segala anak perempuan. Pada suatu hari datanglah Jibril kepada Nabi Adam. Kata Jibril, "Hai Nabiullah Adam, naik hajilah engkau sebelum engkau mati. Hijjah qablal maut." Dan Nabiullah Adam tatkala mendengar perkataan mati, tanda kutip mati itu, jadi gemeterlah tubuh tulang dan sendi Adam karena sangat takutnya. Kata Adam, "Kemana jalanku menuju Ka'bah?" "Hai Jibril," ujar Jibril, "berjalanlah engkau di mana nanti engkau berhenti karena istirahat dari lelahmu, maka jadilah tempat itu menjadi makmur dan menjadi negeri besar berkat Nabiullah Adam." Maka tatkala sampailah Adam pada tempat Ka'bah itu, Ka'bah belum ada, tapi tempatnya dia tahu. Maka kata segala malaikat bahwa yang disebut oleh Nabiullah Adam itu, sebelumnya kami telah tawaf pada Baitul Ma'mur ini selama 2000 tahun. Dulu di lapak Ka'bah itu ada namanya Baitul Ma'mur. Nah, tatkala banjir, kemudian Baitul Ma'mur itu pas tepat di langit yang ketujuh, diangkat oleh malaikat. Itulah yang didatangi oleh setiap malaikat yang disandari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Diceritakan oleh ahli-ahli tafsir atau mufassirin, tatkala dunia belum lagi terjadi taufan dan banjir besar pada zaman Nabi Nuh, Baitul Ma'mur itu tepatnya di tempat Ka'bah itulah dia. Setelah datangnya banjir besar seluruh alam pada zaman Nabi Nuh, maka diangkatlah Baitul Ma'mur itu ke langit. Setelah Adam sampai berjalan di dalam perjalanannya itu ke Bukit Arafah, dan setelah itu ke Jabal Rahmah, maka Nabiullah Adam pun duduk di situ. Lalu dilihat Nabiullah Adam, ada seorang perempuan datang, maka dikenalnya lah oleh Adam akan perempuan itu, yaitu Siti Hawa. Maka dibawa Adamlah Siti Hawa itu ke sisinya, maka keduanya menangis berseru-seru karena sangat takutnya kepada Allah Ta'ala. Bertambah pula sedihnya karena meninggalkan surga, maka semakin sangat sedihnya mereka dan segala malaikat yang ada di langit dan juga Adam. Dibukakan oleh Allah hijab, maka sampailah pandangan Adam ke bawah aras. Di bawah aras itulah tertulislah pada segala tiang-tiang aras itu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sembah kata Adam kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, demi kemuliaan nama yang tertulis pada tiang arasmu itu, taubatkanlah hambamu ini kepadamu." Maka Jibril pun datang membawa firman Tuhannya, "Hai Adam, telah diperkenankanlah permohonan taubatmu kepada Tuhanmu. Hai Adam, jika tatkala engkau di dalam surga itu engkau minta syafaat pada yang empunya nama itu, jadi Nabi Muhammad, niscaya tidaklah engkau dikeluarkannya dari dalam surga itu." Sampai sekian aja. Insya Allah diberitakan di dalam kisah
tatkala Nabi Adam bermunajat ke Bukit Tursina. Itu insya Allah akan datang halaman 12. Halaman 12 ya, baris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 dari bawah ya. Baik teman-teman sekalian, kita stop dulu karena kita akan melanjutkan sholat isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.